Saudara, tim SAR gabungan akhirnya mencapai lokasi Juliana Marins, warga negara Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani. Pemandu lokal Rinjani meminta pendaki menyiapkan diri sebelum dan saat melakukan pendakian ke Rinjani serta mengutamakan keselamatan. Siap. 4 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya mencapai lokasi Juliana Marins, warga negara Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani pada 21 Juni 2025. Setelah sempat terkendala cuaca dan medan, proses evakuasi akhirnya bisa dilakukan. Tim SAR bahu-membahu menarik tali seling yang sudah diturunkan menjangkau korban Juliana Marins yang terperosok di jurang wilayah Cemara Nunggal di Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR memutuskan menggunakan tali untuk mengevakuasi korban yang berada di jurang di Danau Segara Anak, Gunung Rinjani. Kepala Basarnas, Marsdia Muhammad Syafi'i bilang korban berada di kedalaman 600 meter dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Dan karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, awalnya kita ingin melaksanakan evakuasi secepat mungkin dengan menggunakan pesawat heli, dan itu menjadi alternatif pertama ternyata karena cuaca tidak memungkinkan. Kemudian alternatif kedua, dengan adanya korban sudah bisa kita tarik ke atas, kita kepingin di perjalanan andai saja cuaca bagus, kita ingin menghadirkan helikopter lagi untuk mengangkut menggunakan media udara. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan, sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan. Pendaki asal Brasil jatuh di Gunung Rinjani ikut menjadi perhatian media asing yang menyoroti proses pencarian hingga evakuasi Juliana Marins. Termasuk nama Agam Rinjani dan Samsul Padli, sosok pemandu lokal yang turut evakuasi pendaki asal Brasil. Dalam akun Instagramnya, keduanya membagikan momen saat tim menjaga korban dan bermalam di tebing vertikal yang curam dengan kondisi bebatuan yang labil sambil menunggu tim yang lain untuk mengangkat korban. Kolom komentar di akun Instagram mereka pun dibanjiri belasan ribu komentar baik dari warganet Indonesia dan Brasil. Ribuan ucapan terima kasih ditulis warganet untuk para pemandu lokal Gunung Rinjani yang telah membantu proses evakuasi pendaki asal Brasil, Juliana Marins. Kejadian tragis yang menimpa pendaki asal Brasil menjadi pelajaran dan catatan bagi porter dan pemandu di pendakian kawasan Sembalun, Gunung Rinjani. Mereka berharap pendaki menyiapkan diri sebelum dan saat melakukan pendakian ke Rinjani. Mengingat medan pendakian menuju puncak harus melewati jalur ekstrim dan butuh kehati-hatian. Kalau nanti kan kalau nggak ada porter pas naik ke summit itu kan susah, nggak ada yang jagain tenda, alat-alat camping gitu kan. Karena di atas banyak kera ya. Persiapkan diri, hati-hati, siapkan perlengkapan, dan juga jangan lupa bawa air. Air yang penting ya? Penting air, keselamatan, yang penting safety lah. Sejumlah karangan bunga ucapan bela sungkawa untuk pendaki asal Brasil, Juliana Marins, dari berbagai pihak penuhi halaman Rumah Sakit Bayangkara Mataram, NTB. Menteri Pariwisata mengaku akan memperketat pengawasan di tempat wisata yang beresiko tinggi atau ekstrim. Menpar berharap pendakian berujung maut di Gunung Rinjani menjadi yang terakhir di lokasi wisata di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Setelah sempat terkendala cuaca dan medan, evakuasi pendaki asal Brazil Juliana Marins dari jurang di Danau Segara Anak, Gunung Rinjani akhirnya bisa dilakukan. Evakuasi Juliana Marins dari kedalaman 600 meter dilakukan secara lifting hingga di Tandu. Siang ini kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Samsul Padli, salah satu pemandu Gunung Rinjani yang ikut dalam proses evakuasi. Selamat siang Mas Samsul, dengan Bella di studio. Pak Bella. Mas, saya
mewakili teman-teman Kompas TV mengucapkan terima kasih atas waktunya. Kami semua tahu Mas Syamsul dan teman-teman juga sangat sibuk tentunya ya dengan proses evakuasi dan juga kejadian-kejadian belakangan ini. Mas, boleh diceritakan nggak bagaimana bisa ikut terlibat dalam evakuasi ini? Kalau kita ketahui bersama kalau Mas Syamsul ini adalah orang pertama yang turun untuk melakukan penyelamatan. Kita dihubungi jam 9 dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Setelah itu kita persiapan di kantor unit SAR Lombok Timur, persiapan. Kita berangkat jam setengah 10 sampai Sembalun jam 11. Kita koordinasi di sana dengan kepala resortnya dan tim-tim yang lain. Setelah itu kita bergerak menuju dropping terakhir di Bukit Tiga. Ya, setelah di drop kita berjalan sampai TKP itu jam 18.30. Jam 18.30 itu kita menunggu teman-teman yang lain yang datang untuk persiapan. Saya cek lokasi, cek display, terus untuk tempat membuat angkor untuk tambatan tali untuk kita turun. Setelah itu kita bekerja. Setelah semuanya selesai, saya turun rappelling menjangkau korban di foto terakhir drone. Sebelum itu saya menemukan trekking poolnya di sekitar 100 meter dari tempat jatuhnya, terus senternya. Setelah itu saya sampai di posisi foto terakhir. Ternyata korban tidak ada. Saya panggil, tidak ada yang nyaut. Saya koordinasi dengan tim yang di atas. Korban tidak berada di lokasi yang tadi. Setelah itu saya memutuskan untuk flying camp sendiri di sana. Saya mencari di tempat aman untuk berlindung dari longsoran. Setelah aman, merasa aman, saya menginap di sana. Pagi saya kembali mencari, tidak ada. Saya kontak di atas, korban tidak ada. Saya bergerak naik. Saya naik pagi jam 8. Jam 8 saya naik. Sampai di atas, saya koordinasi sama teman-teman. Nah, kebetulan ada seorang pendaki lewat membawa drone, Pak Luki, YouTuber. Dia menawarkan diri, bisa saya bantu cari pakai drone? Oh, siap, terima kasih. Dicari pakai drone hari Minggu ya, jam 10, sekitar jam 10 dicari pakai drone sama Mbak Luki. Tidak ada, sampai ujung bibir tebing tidak ada, turun lagi tidak ada, karena baterai drone sudah berbunyi. Drone kembali karena tidak membawa cadangan. Akhirnya kita menunggu drone yang datang yang kedua. Mas Syamsul, lalu selama evakuasi tersebut apa saja kendalanya, Mas? Cuaca yang tidak bagus lah, berkabut jarak pandang kita, sama medannya longsor, batuan sama pasir kerikil. Ketika proses evakuasi tersebut, Mas Syamsul, siapa saja yang ikut turun ke kedalaman 600 meter itu? Bang Kapit dari Basarnas yang pertama menjangkau korban, terus Bang Tio, Survival, ketiga saya, keempat Bang Agam. Pak Mas Syamsul, apakah sebelumnya sudah punya pengalaman untuk mengevakuasi pendaki selama Mas Syamsul bertugas di Rinjani? Sering. Di puncak Israel, saya juga yang pertama menjangkau korban. Terus yang Malaysia, Jakarta, Surabaya, Lombok, Sumatera, Padang, Makassar itu yang waktu gempa.
banyak lah. Oke, memang sudah banyak kejadian untuk mengevakuasi para pendaki di Rinjani ya sebelumnya, Mas. Nah, kan kita mengetahui kalau Rinjani belakangan ini menjadi sorotan mancanegara setelah insiden ini. Menurut Anda, apa yang perlu diketahui dan dipelajari para pendaki sebelum naik ke Rinjani? Tentunya yang lebih dianukannya fisik, terus berhati-hati. Karena medan Rinjani ini kan banyak yang licin, banyak tempat longsoran juga. Ya, keselamatan lah yang utama gitu. Lalu Mas Syamsul, selama ini medan tersulit untuk mendaki Rinjani ini seperti apa agar memang para pendaki ini lebih hati-hati ke depannya dan tidak terjadi lagi kejadian seperti ini? Ya kalau merasa capek, dia istirahat. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Lebih baik kembali. Gunung tidak akan berpindah tempat. Utama keselamatan. Oke, dan juga persiapannya tentunya ya Mas Syamsul ya? Ya persiapan yang matang, fisik. Kalau lebih baiknya pakai pemandu lah. Pemandu yang sudah pernah gitu. Pemandu yang memang sudah kenal dengan medan tersebut. Mas Syamsul, biasanya persiapannya itu berapa hari sih sebelum akhirnya para pendaki bisa naik ke Rinjani hingga summit gitu, Mas? Biasa persiapannya 2 minggu, itu paling minimal ya 2 minggu lah. 2 minggu jogging. Baik, terima kasih sekali Mas Syamsul Fadli sudah bercerita kepada Kompas TV. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuan Mas Fadil dan kawan-kawan ketika mengevakuasi Juliana Marins. Terima kasih Mas Fadil dan selamat beraktivitas kembali, sehat selalu.